Setelah mendengar deskripsi pria kerangka tentang formasi, cemberut sesaat muncul di wajah lelaki tua itu. Wanita itu mencuri semua catatan teknik tuan muda pada hari itu, jadi tidak aneh baginya untuk bisa melakukan ini. Setelah saya menembus formasi mantra, saya harus merepotkan Anda rekan Daois untuk membantu saya. Petik 2. Tenang, bahkan jika wanita itu memiliki kekuatan luar biasa, masih tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Pria kerangka itu tersenyum dan berbicara dengan ekspresi ceroboh. Orang tua itu setuju dan mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra saat cahaya kuning menyilaukan tiba-tiba muncul dari tangannya. Merusak. Saat lelaki tua itu berteriak, pancaran kuning meninggalkan tangannya dan menghantam pegunungan di bawah. Ledakan itu menghasilkan gemuruh yang bergema di seluruh udara. Adegan gunung mulai beriak dengan cara yang mirip dengan batu besar yang tiba-tiba jatuh ke kolam yang tenang. Dengan riak cahaya putih, pemandangan mengalami perubahan besar, mengungkapkan gunung yang indah dan hijau bersama dengan fluktuasi besar ki spiritual. Ini, pria kerangka dan jahat itu menatap pemandangan itu dengan takjub dan mau tidak mau menjadi linglung dengan mulut terbuka lebar. Orang tua Ding menyapu pandangannya melewati keduanya dan dengan bangga berkata, "Hehe, ini adalah formasi pembatasan roh rahasia sekte saya. Ini adalah satu-satunya formasi mantra di dunia yang mampu menyembunyikan ki spiritual. Kultivasi penyihir itu tidak cukup dan dia hanya mampu menyembunyikan sebagian dari ki spiritual. Jika leluhur bela diri kita sendiri secara pribadi menempatkan formasi ini, akan mudah baginya untuk mencegahnya bocor bahkan jejak ki spiritual." Petik 2. Han Li tercengang dengan ini juga, dan hatinya tergerak setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Jika dia bisa mendapatkan metode untuk menciptakan formasi pembatasan roh, tempat tinggal guanya di masa depan akan jauh lebih aman. Setelah hilangnya formasi ilusi, sebuah gerbang batu terungkap oleh denyut cahaya hijau di tengah gunung. Tampaknya menunjukkan lokasi kediaman Gua Yuan Yao. Mari kita mulai serangan kita. Kilatan jahat muncul di mata lelaki tua itu. Pria kerangka itu mengangguk dan mengeluarkan ujung hitam yang aneh dari mulutnya. Senjata itu agak aneh, tampak seperti setengah pedang dan setengah pedang. Adapun pria galak itu, dia mengeluarkan raungan dan melemparkan tombak dengan aura dingin yang tidak menyenangkan ke arah gunung. Han Li terkejut melihat senjata sebesar itu digunakan sebagai harta sihir. Senjata seperti itu memang pemandangan yang langka di antara para pembudidaya. Orang tua itu secara pribadi meludahkan pedang terbang putih dari mulutnya dengan teriakan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Han Li belum mengambil tindakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dan bertanya, "Rekan Taois, mengapa kamu tidak?" Han Li samar-samar tersenyum dan hendak dengan santai membuat alasan ketika pintu gunung tiba-tiba terbuka, dan lampu hijau meledak dari dalam. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Semua perhatian pembudidaya lainnya telah ditangkap oleh perubahan mendadak. Lampu hijau berputar di depan gerbang sekali sebelum memudar untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah hitam yang memiliki kecantikan mencolok dan kulit seputih salju. Wanita itu tersenyum dengan mata bercahaya dan lembab, dan setiap gerakannya tampak mengandung jejak pesona. Ini jelas Yuan Yao, yang telah berpisah dengan Han Li setelah meninggalkan Heaven Void Hall. Dia tidak melihat wanita itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak hanya penampilannya yang tetap sama, pesonanya tampaknya memiliki daya pikat yang lebih dalam. Ketika wanita itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sana, ekspresinya segera berubah saat melihat sesepuh Azure yang sekte. Lapisan es tiba-tiba tampak menutupi wajahnya. Mengetahui bahwa teknik pesonanya tidak akan berguna bagi para pembudidaya di depannya, ekspresi Yuan Yao dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang. Dia mengalihkan pandangannya dari lelaki tua itu seolah-olah dengan jijik dan dengan dingin berkata, "Mengapa Anda rekan Daois tiba di kediaman wanita kecil ini?" Ketika lelaki tua Ding melihat ini, dia menjadi marah di dalam hatinya, tetapi karena dia adalah tipe yang suram dan cerdik, tidak ada yang terungkap di wajahnya. Sebaliknya, dia dengan sinis tersenyum dan berkata, "Penyihir, tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu. Anda membunuh tuan muda sekte saya dan mengambil hartanya. Apakah Anda masih percaya bahwa Anda dapat melarikan diri?" Yuan Yao tidak repot-repot menanggapi orang tua itu, memilih untuk memeriksa pembudidaya lain sebagai gantinya. Akibatnya, dia merasa hatinya tenggelam.
Pria tua dan pria jahat itu hanyalah pembudidaya formasi inti awal seperti dirinya. Namun, pria berjubah hitam kerangka dan pria berjubah biru dengan penampilan biasa-biasa saja akan cukup sulit untuk dihadapi. Kultivasi mereka masing-masing berada di formasi inti pertengahan dan akhir. Terlepas dari kekuatan menakjubkan dari beberapa harta sihir yang dimilikinya dan beberapa teknik rahasia yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, jika keempatnya bergandengan tangan, hasilnya akan jauh dari baik. Pria kerangka dan pria jahat itu jelas terkejut ketika mereka melihat kecantikan Yuan Yao, dan saling melirik penyesalan. Jika wanita itu tidak menyinggung iblis tiga yang dari Sekte Azure Yang, dia pasti akan menjadi pendamping Dao yang ideal. Itu benar-benar disayangkan. Saat dia menghadapi keadaan mengerikan di depannya, ekspresinya tetap stabil saat dia tertawa getir dan melambaikan tangannya yang kosong. Cahaya putih mulai berputar di sekitar tangannya dan ketika dia mengelusnya, cahaya itu mulai bersinar terang dan melepaskan kabut hijau dan kuning yang sangat luas. Hanya dalam sedetik, kabut menutupi seluruh gunung. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berteriak dan pedang terbang di depannya buru-buru menebas ke arah Yuan Yao. Namun, Yuan Yao hanya tertawa dan diam-diam menghilang ke dalam kabut dengan kabur. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Kemudian dengan ekspresi jijik, dia mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke pedangnya yang terbang. Kamu berani menampilkan formasi ilusi sepele di depanku. Petik 2. Pedang terbang itu melepaskan cincin yang jelas sebelum berputar-putar liar di langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cakram cahaya berputar sepanjang 10 meter yang dengan kejam menyapu gunung dan dengan bersih menyebarkan kabut. Sedetik kemudian, gerbang batu bisa terlihat sekali lagi. Ketika pria jahat itu melihat ini, dia menunjuk ke harta sihirnya sendiri tanpa ragu sedikit pun dan menyebabkan ukuran tombak membengkak beberapa kali sebelum dengan keras memotong gerbang batu. Kilatan cahaya kuning dan hijau meletus setiap kali tombak menghantam gerbang. Ke sisi Han Li, pria kerangka itu hendak mengirim pedang anehnya sendiri untuk menyerang ketika dia tiba-tiba berteriak kaget, "Tidak bagus." Penyihir itu lari dari belakang gunung. "Cepat, kejar dia." Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan dengan cepat terbang di sekitar gunung. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresi aneh berkedip di matanya, tapi dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Tampaknya pria jahat itu sangat percaya diri dengan kata-kata pria kerangka itu. Dia segera berhenti menyerang gerbang setelah mendengar kata-katanya dan mengejarnya. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia memasang ekspresi ragu dan dengan ragu bertanya kepada Han Li, "Rekan Taois, apakah dia berbicara dengan benar?" Orang tua ini tidak merasakan apa-apa. Ketika Han Li mendengarnya, wajahnya tetap tidak berubah tetapi ekspresi aneh berkedip di matanya saat dia dengan tenang berkata, "Rekan Taois itu berbicara dengan jujur." Dia melarikan diri dari pintu keluar di sisi lain gunung. Kedua rekan Taois itu telah menghalangi jalannya dan berada di tengah pertempuran dengannya. Lengan Han Li dipegang di belakang punggungnya saat dia menatap ke kejauhan. Orang tua itu dengan gembira berkata, "Bagus sekali. Jika kita datang untuk membantu mereka, kita pasti bisa menangkap penyihir itu." Han Li berbalik ke arah lelaki tua itu dan menatapnya dengan ekspresi aneh saat dia dengan santai berkata, "Ya, jika kita pergi, wanita itu akan dengan mudah ditangkap. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin aku pinjam darimu." Pak Tua Ding tampak bingung dan berhenti sejenak sebelum bertanya, "Pinjam? Apa yang ingin dipinjam oleh rekan Daois dari saya?" Petik 2. Tidak ada yang penting. Kepalamu saja. Han Li menggosok hidungnya dengan seringai. Kemudian sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, dia meludahkan seberkas cahaya biru terang dari mulutnya. Itu berputar sekali di sekitar lelaki tua itu sebelum kepalanya jatuh dari tubuhnya. Segera setelah itu, Han Li menembakkan seberkas cahaya biru dari tangannya, membungkus kepala dan menyeretnya ke tangannya. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menyelimuti cahaya biru di sekitar kepala. Karena dia bertindak begitu cepat, kepalanya masih menunjukkan ekspresi kebingungan yang aneh dan bahkan belum mencium bau darah. Han Li menghela nafas dan bergumam, "Jangan salahkan aku. Salahkan nasib buruk yang Anda miliki karena melihat saya tiba melalui formasi transportasi." Petik 2. Ketika Kyu dan penjaga Azure yang sekte melihat ini, mereka segera ketakutan dan mencoba untuk buru-buru melarikan diri dengan alat sihir mereka.
Sial bagi mereka, gelombang kasual lengan Han Li melepaskan dua garis cahaya pedang yang segera menembus dada mereka. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah gunung sambil memasang ekspresi aneh. Han Li mendecakkan lidahnya dan berkata dengan nada terkesan, saya tidak menyangka kultivasi Yuan Yao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia kemudian terbang dalam seberkas cahaya biru. Di langit di belakang gunung hijau, pria kerangka dan pria jahat berada dalam kontes menggunakan harta sihir mereka melawan palu merah aneh saat mereka terus-menerus melemparkan teknik sihir ke arah Yuan Yao. Pada saat itu, Yuan Yao benar-benar diselimuti awan asap hitam dan menembakkan lebih dari 100 garis api iblis hijau, mencegat teknik sihir mereka dengan cincin ledakan. Tetapi saat dia bertarung, dia terus mundur dan berusaha memikirkan rencana untuk melarikan diri. Karena lawannya kaya dengan pengalaman pertempuran, serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna memaksa Yuan Yao untuk memusatkan seluruh perhatiannya untuk bertahan melawan serangan mereka. Ketika pria jahat dan pria kerangka itu melihat Han Li terbang, mereka sangat gembira. Ketika Han Li tiba di dekat pertempuran dan cahayanya memudar, pria jahat itu tampak tidak puas dan buru-buru memanggil Han Li, rekan Taois, cepat bantu. Jika kita menyerang bersama, wanita itu akan ditangkap tanpa gagal. Tunggu, di mana rekan Daois Ding? Ini adalah masalah sektenya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menunda? Kau tidak perlu menunggunya. Rekan Taois Ding ada di sini. Han Li kemudian tanpa ekspresi meraih ke belakangnya dan melemparkan kepala pria tua itu ke pria jahat itu. Setelah mendengar nada bicara Han Li tiba-tiba berubah menjadi kasar, pria jahat itu merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat Han Li telah melemparkan kepalanya yang terpenggal, dia merasakan jantungnya jatuh tetapi dia tanpa sadar kabur ke depan untuk menangkapnya. Pada saat yang sama dia bergerak maju, dia dengan jelas melihat wajah kepala yang terpenggal itu. Dia merasa hatinya bergetar saat menyadari bahwa kepala pucat yang terpenggal itu adalah milik Pak Tua Ding. Pria kerangka itu sama terkejutnya ketika dia melihat bahwa itu adalah kepala Pak Tua Ding. Dengan koordinasi yang hebat, keduanya dengan cepat mendekat satu sama lain begitu mereka menemukan situasinya serba salah. Mereka kemudian memerintahkan harta sihir mereka untuk kembali kepada mereka sebelum menatap Han Li dengan ekspresi waspada. Meskipun Han Li adalah kultivator formasi inti yang terlambat, jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka mungkin bisa menyaingi dia. Akibatnya, mereka tampaknya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Tidak jauh, Yuan Yao menyaksikan semua ini terungkap dalam kebingungan. Meskipun tidak menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, dia masih mempertahankan teknik iblis yang mengelilingi tubuhnya dan palu merah anehnya berputar di sekelilingnya untuk berhati-hati saat dia diam-diam mengamati tindakan aneh Han Li dan yang lainnya. Han Li melirik Yuan Yao dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pria kerangka dan pria jahat itu. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dia melambaikan kedua tangannya dengan senyum tipis dan lebih dari 20 pedang biru kecil terbang keluar dari lengan bajunya seperti dua gerombolan ikan. Kemudian dalam ledakan cahaya yang tiba-tiba, pedang terbang itu menembak langsung ke arah sepasang pembudidaya. Ketika pria kerangka dan pria jahat melihat ini, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kultivator formasi inti biasa harus menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka hanya untuk memperbaiki satu harta sihir, dan sekarang sekutu pengkhianat sebelum mereka tiba-tiba mengambil lebih dari 20 pedang terbang. Dengan tampilan tunggal ini, keduanya segera tahu bahwa Han Li bukan pembudidaya formasi inti terlambat biasa, dan tidak memiliki kesempatan melawannya. Ekspresi pria kerangka itu memucat dan dia tiba-tiba berteriak, menyebar. Untuk masing-masing miliknya. Saat dia selesai berteriak, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menjauh. Setelah mendengar ini, pria jahat itu segera mengambil tombaknya tanpa sepatah kata pun dan bergegas pergi ke arah yang berlawanan. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari rekannya. Dia tampaknya sangat mahir dalam melarikan diri. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya menjadi serius, dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya sebelum menunjuk ke pedang terbangnya. Pedang kemudian bersinar dengan cahaya biru sebelum setiap pedang menghasilkan 3 cahaya pedang yang identik, mengubah 24 pedang asli menjadi 96 dan menggandakan kekuatan masing-masing aura mereka. Han Li kemudian mengayunkan lengan bajunya dan dengan tegas mengucapkan, terpisah.
Segera setelah kata itu diucapkan, pedang biru itu terbelah menjadi dua kelompok. Setiap kelompok pedang terbang kemudian bersatu dengan gelombang cahaya biru dan membentuk gerombolan cahaya mereka sendiri yang berbeda sebelum dengan cepat berangkat. Penggunaan kemampuan Divine Technique Sword Shadow Phantasm oleh Han Li membuat pria kerangka dan pria jahat itu pucat pasi ketika mereka menoleh untuk melihat. Mereka kemudian mulai mengedarkan seluruh kekuatan sihir di tubuh mereka sambil mengkhawatirkan nyawa mereka. Han Li berdiri diam dan hanya melirik keduanya dengan sedikit rasa iba. Kawanan cahaya pedang bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh para pembudidaya biasa. Kecuali mereka memiliki harta yang menantang surga yang mirip dengan jubah merah darah Han Li atau sayap badai petir, mereka berdua tidak memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup. Setelah beberapa saat yang singkat, kawanan cahaya pedang telah menempuh beberapa kilometer jauhnya dan mengejar pria kerangka dan pria jahat itu. Mereka hanya bisa berbalik tanpa daya dan memanggil harta sihir mereka dalam upaya untuk memblokir kawanan pedang. Tetapi di bawah serangan sombong dari jumlah superior mereka, pedang merobek tubuh mereka secara berurutan, setiap kematian disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Han Li kemudian dengan tenang melepaskan teknik Sword Shadow Phantasm, dan membuat pedang itu terbang kembali dengan kantong penyimpanan yang sekarang tidak memiliki pemilik. Dengan pedang terbang kembali ke jubahnya seperti burung kembali ke sarang mereka, Han Li berbalik untuk melihat kabut hitam di kejauhan dengan senyum misterius. Yang mengejutkannya, bahkan sebelum dia berbicara, Yuan Yao terkikik dan berkata, "Jadi ini rekan Taois Han. Saya tidak menyangka bahwa dalam 10 tahun kami terpisah, kemampuan Brother Han akan mencapai tahap ini. Wanita kecil ini benar-benar sangat menghargaimu." Segera setelah dia mengatakan ini, kabut hitam perlahan menyebar untuk mengungkapkan wanita cantik yang memukau. Dia kemudian diam-diam menatap Han Li dengan mata bercahaya dan senyum lebar. "Saya tidak berharap rekan Daois Yuan mengenali saya. Kamu membuatku sangat ketakutan." Han Li terkekeh dan kemudian membubarkan seni pertukaran penampilannya tanpa ragu-ragu, mengembalikan penampilan aslinya dalam sekejap cahaya putih. "Saya sendiri, merasa cukup sulit untuk percaya bahwa selain saudara Han, mungkin ada orang lain di Laut Bintang yang tersebar yang juga memiliki begitu banyak harta sihir pedang terbang." Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata sebelumnya sambil tersenyum, dia masih menghela nafas lega setelah melihat Han Li mengungkapkan penampilan aslinya. Kemudian setelah ragu-ragu sejenak, dia menahan diri untuk tidak bertanya mengapa Han Li muncul di sini. Sebagai gantinya, dia mendekati Han Li dan dengan anggun memberi hormat kepadanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus, berkat penyelamatan tepat waktu dari saudara Han, wanita kecil ini dapat lolos dari malapetaka. Dia benar-benar mengerti bahwa jika Han Li bermaksud menyakitinya, dia bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri mengingat kultivasinya saat ini. Karena itu, akan jauh lebih baik jika dia bisa menjalin hubungan persahabatan dengannya. Han Li secara alami tahu mengapa Yuan Yao menunjukkan rasa hormat padanya dengan senyum yang begitu kuat. Karena itu, dia terkekeh dan melambaikan tangannya sebelum berkata, "Aku kebetulan bertemu dengan pesta berburu ini secara kebetulan, dan menyelamatkanmu hanya membutuhkan sedikit usaha. Sejak terakhir kali kita bertemu, sepertinya rekan Daois Yuan telah membuat sedikit kemajuan dengan tekniknya." Yuan Yao memiringkan kepalanya dan melirik Han Li sebelum berbicara dengan pura-pura marah, "Apakah kakak Han mengolok-olok wanita kecil ini? Saudara Han telah mencapai tahap formasi inti akhir sementara saya masih bertahan di tahap formasi inti awal. Kemajuan apa yang bisa dibicarakan? Hehe, rekan Taois Yuan terlalu sederhana. Meskipun saya telah berhasil mencapai tahap ini dengan bantuan dari banyak pertemuan kebetulan, masih ada beberapa hal yang harus saya konsultasikan dengan Anda." Petik 2. Yuan Yao tertegun sejenak sebelum menyembunyikan tawa dengan tangannya. "Hehe, bertanyalah sesukamu, tetapi jika saudara Han tidak menganggap rumahku yang sederhana itu tidak menyenangkan, bukankah lebih baik kita mengobrol di sana?" Wanita itu memperlakukan Han Li dengan keintiman yang jelas, mungkin karena dia baru saja menyelamatkan hidupnya. Tanpa berpura-pura, Han Li memberi hormat dan setuju, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk memimpin." Kulit Yuan Yao memerah dan dia turun ke pulau dengan senyum di wajahnya saat Han Li mengikutinya ke kediaman guanya. Kediaman gua Yuan Yao tidak bisa dianggap sangat besar, tapi itu ditata dengan elegan dan bersih. Selain itu,
Lorong-lorong kediaman dipagari dengan tanaman langka dan berwarna-warni, mengisi kediaman gua yang biasanya membosankan dengan warna dan aroma yang menyenangkan. Ketika Han Li melihat ini, dia hanya bisa tersenyum hangat saat Yuan Yao membawa Han Li ke aula batu selebar 30 meter. Setelah Han Li duduk di meja, dia menyeduh sepoci teh harum dan dengan senang hati duduk di seberang Han Li. Saudara Han cukup terkenal di Laut Bintang yang tersebar, Anda telah memperoleh cukup reputasi. Hampir semua orang telah mendengar tentang bagaimana harta rahasia peringkat teratas di Laut Bintang tersebar jatuh ke tangan seorang pembudidaya formasi inti yang bermarga Han. Dilihat dari bagaimana rekan Daois memasuki formasi inti akhir dalam beberapa tahun ini, mungkinkah Anda telah mengonsumsi pil Heavenman yang legendaris? Apakah obatnya benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda? Begitu Yuan Yao duduk, dia mengungkapkan kerinduan yang tidak disembunyikan terhadap pil Heavenman dan kuali Heaven Void. Han Li berhenti sejenak sebelum diam-diam tersenyum, wanita itu cukup pintar. Dia jelas telah mengambil kesempatan untuk mengangkat masalah Heaven Void Cauldron dan pil Heavenman tanpa menunjukkan niat bermusuhan. Han Li tidak bisa membantu tetapi merasa baik terhadapnya. Han Li menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sejak rekan Taois Yuan menyebutkannya, aku tidak akan mencoba menipumu. Heaven Void Cauldron benar-benar ada di tanganku. Namun, karena kultivasi saya yang dangkal, saya tidak dapat membuka kuali sejak saya mendapatkannya. Harta apapun yang dikandungnya benar-benar tidak dapat saya akses untuk saat ini. Pada saat kultivasi saya berkembang dan saya memiliki kemampuan untuk membukanya, pil Heavenman tidak lagi berguna bagi saya. Karena kultivasinya jauh melebihi miliknya, dia tidak merasa perlu berbohong dan dengan tenang mengungkapkan kebenaran masalah ini. Kamu belum membuka Heaven Void Cauldron. Ketika Yuan Yao mendengar ini, dia berhenti sejenak, sebelum mengungkapkan ekspresi sedikit tidak percaya. Han Li mengerutkan kening dan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada wanita itu. Sebagai gantinya, dia batuk beberapa kali dan memutuskan untuk dengan jelas menyerang inti masalah yang dihadapi. Dia menatap Yuan Yao dan perlahan berkata, apakah rekan Taois Yuan kebetulan memiliki susu roh segudang lagi padanya? Anda harus tahu bahwa dengan Heaven Void Cauldron yang saya miliki, masalah memiliki cara untuk terus menemukan saya. Ini bersama dengan banyak hal tak terduga lainnya telah menyebabkan saya mengkonsumsi hampir semua susu roh segudang tahun yang Anda berikan kepada saya. Jika Anda memilikinya yang tersisa, saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Anda pasti tidak akan menderita kerugian. Petik 2. Han Li akan kehilangan nyawanya beberapa kali selama waktunya di Laut Bintang Luar, jika bukan karena susu roh segudang tahun. Setelah menyadari betapa pentingnya barang ini, Han Li secara alami tidak mau melepaskan kesempatan untuk mendapatkan setengah dari susu roh yang aslinya ada di dalam botol. Dengan ini, dia akan memiliki barang penyelamat hidup lain saat bahaya berikutnya datang untuk mencarinya. Ketika Yuan Yao mendengar Han Li, dia berhenti sejenak sebelum tanpa sadar mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan botol giok dari pinggangnya dan meletakkannya di tengah meja dan mendorongnya ke arah Han Li tanpa ragu-ragu. Wanita itu dengan tenang menatap Han Li dan berkata, aku belum pernah menggunakan setetes pun dari Myriad YR Spirit Milk. Saudara Han dapat memilikinya sebagai hadiah, jadi tidak perlu memberi saya batu roh atau barang apapun untuk itu. Petik 2. Setelah mendengar deskripsi